Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran kooperatif tipe STAD dan juga Jigsaw. Oke, untuk yang pertama saya akan mempresentasikan tentang tipe STAD. Nah, apa itu STAD? Pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dengan menggunakan LKS sebagai pedoman secara berkelompok, berdiskusi guna memahami konsep-konsep, menemukan hasil yang sesuai. Nah, semua anggota itu diberikan tanggung jawab. Setelah itu juga semua siswa secara individu akan diberikan tes yang akan berpengaruh terhadap evaluasi kelompoknya. Nah, untuk pesertanya sendiri itu 4-5 orang. Tiap anggota tim ini akan menggunakan LKS dan kemudian akan saling membantu untuk menguasai materi tersebut. Nah, nanti setelah ada diskusi, nanti tentu saja akan ada evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh kelompok itu bersama pembimbingnya atau dosen apabila di kuliah. Oke, yang selanjutnya itu ada komponen tipe STAD. Menurut Sapin, terdapat 5 komponen utama yang ada pada tipe STAD. Yang pertama yaitu bahan pembelajaran ya. Bahan pembelajaran itu disajikan oleh guru baik secara langsung maupun melalui media pembelajaran. Yang kedua atau yang B, anggota kelompok itu terdiri atas 4-5 orang. Baik bermacam-macam mau laki-laki maupun perempuan. Yang C, itu dilakukan tes individu beberapa kali ya kepada siswa untuk latihannya. Yang D, dilakukan penilaian setelah diskusi itu oleh sang guru kepada siswanya untuk mengetahui kemajuan individunya. Yang E atau yang kelima, diberikan pengakuan secara tim berdasarkan kemajuan anggota kelompok. Jadi nanti setiap siswa akan diberikan penilaian dan bagaimana kemajuan tiap penilaiannya. Yang selanjutnya ada tahapan-tahapan tipe STAD. Apa saja sih tahapan-tahapan tipe STAD itu? Yang pertama itu tahap penyajian materi. Jadi dalam tahap ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa dan memotivasi siswa bagaimana siswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh pada materi itu. Yang kedua yaitu tahap kegiatan kelompok. Nah, di sini guru membagikan LKS kepada siswa. Yang ketiga itu ada tahap tes individu. Jadi, tahap tes individu ini digunakan dalam kegiatan kelompok usai dikerjakan secara individu. Yang keempat, itu ada tahap perhitungan nilai perkembangan individu. Yang kelima, tahap penghargaan kelompok. Jadi, penghargaan kelompok itu diberikan saat aktivitas telah selesai dan tuntas belajar pada kelompok itu. Yang selanjutnya itu ada kelebihan tipe STAD. Nah, apa saja sih keuntungan atau kelebihan dari tipe STAD ini? Yang ke-1 atau yang A, semua siswa memiliki kesempatan untuk menerima hadiah setelah menyelesaikan suatu materi pelajaran. Yang B, siswa mempunyai kemungkinan untuk mencapai hasil belajar yang tinggi. Yang C, hadiah yang diberikan kepada kelompok itu dapat digunakan untuk memberikan motivasi berprestasi kepada siswanya. Nah, apa kesimpulan tipe STAD ini? Nah, model STAD ini adalah guru menyampaikan suatu materi, kemudian siswa bergabung dalam kelompok yang terdiri atas 4 maupun 5 orang untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh sang guru tersebut. Setelah selesai, mereka menyerahkan secara tunggal setiap kelompoknya. Kemudian, siswa diberikan kuis atau tes secara individu. Nah, nanti hasil tes tersebut menentukan nilai individu setiap siswanya dan juga nilai si kelompoknya. Yang selanjutnya ada model pembelajaran tipe Jigsaw. Nah, apa sih model pembelajaran tipe Jigsaw itu? Nah, Jigsaw adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang mengambil pola cara bekerja. Nah, di sini siswa melakukan suatu kegiatan atau kegiatan belajar dengan bekerja sama dengan siswa lain.
saling ketergantungan positif dalam kelompok kecil. Nah, kelompoknya itu terdiri atas 4-6 orang secara bercampur gitu. Materi tersebut diberikan dalam bentuk teks, ya. Jadi nanti setiap anggota itu akan bertanggung jawab dan mempelajari bagian tertentu dari bahan yang diberikan untuk mencapai tujuan bersama. Oke, yang selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, apa saja sih langkah-langkah pembelajaran kooperatif itu? Yang pertama, siswa dikelompokkan dengan jumlah kurang lebih 4-6 orang yang disebut kelompok asal, ya. Yang B, masing-masing anggota dalam kelompok itu diberikan tugas yang berbeda. Jadi nanti setiap individunya akan diberikan bagian-bagian yang nanti dipelajari oleh siswa tersebut. Yang C, nah nanti anggota dari kelompok asal itu nanti diberikan tugas yang sama. Nah, guru menginstruksikan untuk membuat sebuah kelompok baru. Nah, berasal dari anggota-anggota kelompok asal. Itu dinamakan dengan kelompok ahli. Setelah kelompok ahli berdiskusi nantinya ya, nanti tiap anggota dari kelompok asal itu masing-masing akan menjelaskan kepada anggota kelompok asalnya tentang bab yang mereka kuasai itu. Nanti tiap tim ahli akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Setelah mempresentasikan diskusi tersebut, nanti akan ada pembahasan serta evaluasi dari guru tersebut. Sebelum nanti dilanjutkan dengan penutup. Oke, yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tipe Jigsaw. Kelebihannya yang pertama, memberikan kepada siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain. Bekerja sama di sini baik dengan kelompok asal dan kelompok ahli maupun sesama anggotanya kelompok masing-masing. Yang kedua, siswa dapat menguasai materi yang disampaikan. Yang C, setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam kelompoknya. Nah, yang keempat itu kelebihannya, dalam proses belajar mengajar ini, siswa saling ketergantungan positif. Ya, yang kelima, itu setiap siswa dapat mengisi satu sama lain. Selanjutnya ada kelemahan model pembelajaran tipe Jigsaw. Nah, apa sih kelemahan model pembelajaran tipe Jigsaw ini? Ya, yang pertama, dia membutuhkan waktu yang lama. Tidak seperti model pembelajaran lainnya, model pembelajaran tipe Jigsaw ini yaitu mengharuskan siswa lebih aktif lagi, sehingga dia itu harus tergabung dalam dua kelompok asal dan juga kelompok ahli, sehingga akan membuat jenuh mungkin siswanya. Yang B atau yang kedua itu kelemahannya, siswa yang pandai itu cenderung itu tidak mau disatukan dengan siswa yang mungkin bisa dikatakan rendah, karena dan juga siswa yang merasa kurang pandai akan merasa tidak percaya diri apabila digabungkan dengan siswa yang merasa lebih pandai. Walaupun misalnya lama-kelamaan itu akan terbiasa dan perasaan itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi dalam tipe Jigsaw ini, beberapa kelemahan ini memang sesuatu yang bisa dihilangkan, namun cukup melekat dan cukup bisa dikatakan bisa dihilangkan dan juga bisa diatasi bagaimana respon siswanya sendiri. Sekian saja pembahasan dari saya mengenai model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan juga tipe Jigsaw. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.